Ali Jassim sebenarnya ingin Irak dan Indonesia lolos Olimpiade 2024 barengan, dan doakan Garuda Muda menang atas Guinea. Bukan cuma untuk Shin Tae-yong, Indra Syafri pastikan Jens Raven bagian dari Timnas U20 Indonesia. Terancam sulit bela Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri kirim sinyal upaya naturalisasi Chow Yun Damanik temui halangan. Ivar Jenner tegaskan Timnas U23 Indonesia belum menyerah kejar tiket Olimpiade 2024, masih ada satu kesempatan lagi. Pelatih Guinea buka suara jelang lawan Timnas U23 Indonesia di playoff Olimpiade 2024. Ali Jassim sebenarnya ingin Irak dan Indonesia lolos Olimpiade 2024 barengan, dan doakan Garuda Muda menang atas Guinea. Timnas U23 Indonesia kalah 1-2 dari Irak dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Bermain imbang 1-1 dalam 90 menit. Winger Irak Ali Jassim menjadi penentu kemenangan timnya pada menit ke-96 lewat gol sepakan kaki kanan. Dengan tambahan gol ini, Ali Jassim kini memimpin tabel top scorer dengan koleksi 4 gol. Pemain 20 tahun itu punya peluang besar menyabet gelar top scorer di turnamen ini lantaran saingan terdekatnya hanya pemain Uzbekistan, Kusain Norchaev. Norchaev punya satu kesempatan saat menantang Jepang di final Piala Asia U23 2024. Pasca laga, Ali Jassim mendoakan yang terbaik buat Indonesia agar lolos ke Olimpiade 2024 lewat playoff. Ali menilai Timnas U23 Indonesia adalah tim yang bagus sehingga ia berharap Garuda Muda juga tampil di Olimpiade 2024. Saya juga kecewa untuk Indonesia, karena mereka adalah tim yang bagus, kata Ali Jassim dilansir bolasport.com dari Irak Football Podcast. Saya harap kita berdua Irak dan Indonesia lolos Olimpiade 2024 bersama. Saya harap mereka Indonesia menang di playoff lawan Guinea, tambahnya. Timnas U23 Indonesia memang dipastikan harus melewati playoff antar benua AFC CAF melawan Guinea demi merebut satu tiket ke Olimpiade 2024. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada Kamis 9/5/2024 di Clairefontaine, Paris, yang juga jadi tempat pemusatan latihan Timnas Prancis. Kick-off pertandingan dikabarkan pukul 14 waktu setempat atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir tetap mengapresiasi usaha dari para pemain Timnas U23 Indonesia. Garuda Muda membanggakan, pencapaian Garuda Muda di Piala Asia U23 begitu luar biasa, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Tampil sebagai tim debutan, tapi mampu menjadi salah satu dari 4 tim terbaik di turnamen ini. Seluruh masyarakat bersatu mendukung Timnas U24 yang sudah memberikan yang terbaik. Sekali lagi, ia juga menekankan bahwa peluang lolos Olimpiade 2024 belum berakhir. Ini bukan akhir, melainkan babak baru sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi, kata Erick Thohir. Peluang kita untuk bisa tampil di Olimpiade masih terbuka. Kita harus berjuang di pertandingan melawan Guinea. Bismillah, tambahnya. Bukan cuma untuk Shin Tae-yong, Indra Syafri pastikan Jens Raven bagian dari Timnas U20 Indonesia. Mengingat, Jens Raven kini masih berusia 18 tahun. Jens Raven yang berposisi sebagai penyerang tercatat membela Dordrecht U21. Di Dordrecht U21, Jens Raven sudah tampil dalam 19 pertandingan dengan koleksi 6 gol di 2023-2024. Kan memang untuk U20, ucap Indra Syafri kepada awak media termasuk Bola Sport. Seusai latihan Timnas U20 Indonesia di lapangan A, Senayan, Jakarta Pusat. Sebelumnya, pemain kelahiran Belanda itu sudah datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi. Usianya kelahiran 2005, tutur Indra Syafri.
Memang kemarin sudah datang, sudah tes kesehatan, tinggal menunggu prosesnya rampung, ujar mantan pelatih Bali United tersebut. Menurut Indra Syafri, pemain keturunan yang dinaturalisasi pastinya sudah memenuhi berbagai kriteria. Salah satunya perihal kualitas. Ya kan nanti kita lanjutkan naturalisasi berarti kita punya kesimpulan bahwa dia prospek, kata Indra Syafri. Karena memang strategi kita untuk menaturalisasi, pertama dianya mau, kedua secara regulasi memungkinkan, dan yang ketiga kualitasnya, kata pelatih asal Padang, Sumatera Barat tersebut. Sejatinya, kualitas dari Raven telah secara langsung dilihat oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong di Belanda. Sementara itu, pada Selasa, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah menjamu kedatangan Jens Raven serta Calvin Verdonk di Jakarta yang merupakan salah satu bagian dari proses naturalisasi. Calvin Verdonk yang berposisi sebagai bek kiri kini berseragam NEC Nijmegen. Bersama NEC Nijmegen, pemain kelahiran berusia 27 tahun tersebut tampil dalam 30 laga Eredivisie 2023-2024 dengan koleksi 2 gol dan 2 assist. Setelah tiba di Jakarta dari Doha, saya kembali fokus memperkuat tim nasional, ujar Erick Thohir. Hari ini Maarten Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sementara Calvin Verdonk pemain NEC Nijmegen dan Jens Raven pemain FC Dordrecht juga dalam proses naturalisasi, tutur mantan presiden Inter Milan itu. Terbaru, PSSI telah menuntaskan proses naturalisasi kiper kelahiran Belanda, Maarten Paes. Maarten Paes menjalani sumpah kewarganegaraan, kini kiper FC Dallas itu masih harus mengurus proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Terancam sulit bela timnas U20 Indonesia, Indra Syafri kirim sinyal upaya naturalisasi Chow Yun Damanik temui halangan. Lantaran, upaya PSSI untuk mengurus naturalisasi Chow Yun Damanik menemui kendala. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri. Menurut Indra Syafri, naturalisasi pemain keturunan yang berusia di bawah 18 tahun justru jauh lebih rumit. Berbeda ketika menaturalisasi pemain senior. Belum ada soal Chow Yun Damanik, ucap Indra Syafri kepada awak media termasuk Bola Sport. Seusai latihan timnas U20 Indonesia di lapangan A, Senayan, Jakarta Pusat. Jadi kalau untuk naturalisasi senior lebih gampang karena tidak harus menunggu usia mereka 18 tahun dulu. Tapi ini pemain ada yang di bawah 18 untuk proses naturalisasinya, informasi dari kesekretariatan agak lebih sulit. Makanya pemain-pemain yang kami lirik sekarang usianya kelahiran 2005, berarti sudah 18 tahun ke atas, kata Indra Syafri. Sejatinya, pemain berusia 16 tahun tersebut sudah diproyeksikan memperkuat timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Akan tetapi, rencana itu batal terwujud. Pada pemusatan latihan timnas U20 Indonesia di Maret-April 2024, Chow Yun Damanik telah memenuhi panggilan Indra Syafri. Kini di TC Mei 2024, nama Chow Yun Damanik tidak masuk dalam daftar 37 nama yang dipanggil. Indra Syafri menambahkan, kebugaran pemain di TC skuad Garuda Nusantara ini terbilang memuaskan. Ya jadi setelah kemarin mereka masuk, ini TC baru 2 hari kami melakukan tes. Semua tes kami lakukan, kami mau lihat, tutur mantan pelatih Bali United itu. Kami kemarin khawatirkan mereka lebaran, tapi alhamdulillah hasil tes yang kemarin kami sudah paparkan ke pemain kami, terima kasih ke mereka dan ke klub. Mereka cukup terjaga di klub dan hari ini saya pastikan pemahaman dia tentang filosofi yang sepak bola saya ingin bangun. Ada beberapa pemain baru perlu dari sisi taktikal kami gunakan waktu ke depan untuk bisa lebih baik, ujar Indra Syafri. Sejauh ini, masih terdapat 7 pemain yang belum bergabung ke TC Timnas U20 Indonesia. Seperti Kadek Aro Bali United, Rizky Madura United yang klubnya lolos ke Championship Series Liga 1 2023-2024.
Sementara Wilbert Jardim juga masih absen. Kemungkinan pada beberapa hari ke depan pemain Sao Paulo U17 itu baru akan merapat. Jadi, ada 7 pemain belum gabung, ada Liga 1 Championship, kata Indra Syafri. Jadi saya sepakat dengan klub mereka, kami persilakan untuk memperkuat klub dulu, setelah itu nanti dia bergabung, ujarnya. Ivar Jenner tegaskan timnas U23 Indonesia belum menyerah kejar tiket Olimpiade 2024, masih ada satu kesempatan lagi. Timnas U23 Indonesia gagal mengamankan tiket Olimpiade 2024 via Piala Asia U23 2024. Hasil tersebut terjadi usai timnas U23 Indonesia kalah dari Irak pada laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa. Timnas U23 Indonesia sempat unggul tampil menjanjikan pada 20 menit pertama. Skuad asuhan Shin Tae-yong unggul lebih dahulu lewat tembakan jarak jauh Ivar Jenner pada menit ke-19. Namun, Garuda Muda mulai lengah usai unggul 1 gol. Irak berhasil menyamakan kedudukan melalui tandukan Said Tahsen pada menit ke-27. Skor imbang 1-1 bertahan hingga 2 kali 45 menit waktu normal usai. Bencana menimpa timnas U23 Indonesia pada awal babak perpanjangan waktu. Irak mencetak gol kemenangan melalui tembakan keras Ali Jasim 5 menit setelah babak perpanjangan waktu dimulai. Timnas U23 Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan 1 gol dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Namun usaha tersebut tidak berbuah hasil hingga pertandingan usai. Irak sukses mengantongi kemenangan 2-1 atas Timnas U23 Indonesia. Irak berhak atas tempat terakhir di Olimpiade 2024 dari jalur Piala Asia U23 2024. Sementara Timnas U23 Indonesia masih memiliki satu kesempatan lagi usai gagal mengamankan tiket Olimpiade 2024 via Piala Asia U23. Syaratnya, Timnas U23 Indonesia harus menang pada babak playoff antar benua. Garuda Muda bakal menantang wakil asal Afrika, Guinea pada 9 Mei 2024. Laga tersebut bakal digelar di markas besar Clairefontaine, Paris, Prancis. Usai pertandingan, Ivar Jenner mengaku kecewa dengan kekalahan lawan Irak. Kami sangat kecewa karena kalah dalam pertandingan ini, ujar Ivar Jenner dilansir bolasport.com dari laman resmi FIFA. Tetapi ini adalah salah satu dari 2 peluang yang kami miliki, ujarnya. Pemain FC Utrecht tersebut menegaskan bahwa timnas U23 Indonesia masih belum menyerah untuk mengejar tiket ke Olimpiade 2024. Karena itu, dirinya menegaskan Garuda Muda bakal berjuang keras untuk meraih kemenangan atas Guinea. Sekarang kami punya satu peluang lagi melawan Guinea dan itu saja, kata Jenner. Kami perlu memenangkan pertandingan itu untuk bisa melaju ke Olimpiade. Tetapi itu tidak akan mudah karena semua orang sangat lelah dan hanya mengalami sedikit cedera, ujarnya. Belum bisa bela timnas Indonesia, Maarten Paes bangga lihat timnas U23 Indonesia bertarung. Paes yang sudah selesai menjalani sumpah WNI saat ini tinggal menunggu proses perpindahan federasi. Setelah itu, dia akan tersedia dalam daftar panggil Shin Tae-yong ke skuad Garuda. Sebelum bisa merapat ke timnas, dia mulai mempelajari dan terus mengalami sepak bola Indonesia. Maarten Paes menjelaskan, sepak bola Indonesia dalam tren positif. Timnas U23 Indonesia sukses mencatatkan penampilan yang memukau dan mendapatkan sorotan positif. Bahkan, mereka sukses memulangkan Australia dan Korea Selatan dari turnamen tersebut. Selain itu, sepak bola jadi salah satu olahraga yang digemari di tanah air. Jika Anda melihat sekarang mereka bermain di Piala Asia U23.
Mereka menyingkirkan Korea di putaran sebelumnya dan jika Anda melihat stadion-stadion di sana, kata Maarten Paes dilansir Bola Sport. Dari kanal YouTube Dallas FC. Pemain kelahiran Nijmegen ini ingin Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Selain itu, dia bersedia untuk saling bertukar ilmu dengan pemain timnas. Saya pikir adalah sesuatu yang Anda inginkan. Seperti setiap saat dan satu-satunya hal yang ada di benak saya adalah bagaimana jika kita bisa membawa Piala Dunia. Misalnya itu adalah luar biasa dan di luar lapangan, saya juga ingin memimpin dengan memberi contoh. Memberikan dampak yang besar di sana, tegasnya. Paes menambahkan, dia mendapatkan sambutan positif dari supporter Indonesia. Bahkan, hal tersebut dilakukan jauh sebelum dia memutuskan menjadi WNI. Dia berjanji akan membayar ini dengan penampilannya di timnas nanti. Saya sangat senang bahwa mereka memberikan saya cinta. Karena saya sudah 3 tahun di mana mereka meminta saya untuk bermain bagi timnas. Saya pikir sekarang adalah waktu yang tepat, saya hanya ingin mengembalikan apa yang mereka berikan kepada saya di atas lapangan, pungkasnya. Pelatih Guinea buka suara jelang lawan timnas U23 Indonesia di playoff Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia bakal berduel lawan Guinea pada 9 Mei 2024. Duel tersebut berlangsung di markas besar Clairefontaine, Paris, Prancis. Laga tersebut bakal memperebutkan tiket terakhir Olimpiade 2024. Kaba Diawara berambisi untuk lolos ke putaran final Olimpiade 2024. Diawara bermimpi untuk bisa tampil di Olimpiade untuk negaranya, meski berperan sebagai pelatih kepala. Sama seperti Indonesia, Guinea juga sudah lama tidak tampil di putaran final cabang sepak bola Olimpiade. Terakhir kali Guinea tampil di Olimpiade terjadi pada edisi 1968 di Mexico City, Meksiko. Sementara Indonesia terakhir kali tampil di Olimpiade terjadi pada edisi 1956 di Melbourne, Australia. Bagi saya ini adalah perpaduan emosi yang nyata, ujar Kaba Diawara dari laman resmi FIFA. Saya merasa khawatir, terhormat, dan bangga pada saat yang bersamaan. Kali terakhir Guinea ikut serta dalam turnamen sepak bola Olimpiade adalah pada 1968, jadi kami harus berjuang untuk lolos lagi, lanjutnya. Kaba Diawara merupakan sosok kondang di sepak bola Guinea. Kaba Diawara merupakan penyerang andalan timnas Guinea periode 2004-2009. Selain itu, Diawara pernah tampil di beberapa klub besar Eropa, seperti Bordeaux, Rennes, Arsenal, Marseille, hingga Paris Saint-Germain. Usai pensiun menjadi pemain, Diawara dipercaya menjadi pelatih timnas Guinea senior sejak 2021. Ex-pemain PSG tersebut ditunjuk menjadi pelatih timnas U23 Guinea untuk playoff Olimpiade 2024. Perjalanan Guinea menuju playoff mirip dengan timnas U23 Indonesia. Guinea sukses finish sebagai peringkat keempat dalam debutnya di turnamen Piala Afrika U23 2024. Diawara dipercaya secara dadakan, Diawara percaya diri bisa membawa Guinea lolos ke Olimpiade Paris 2024. Satu-satunya cara kami bisa lolos adalah dengan menang, ujar Diawara. Posisi keempat kami di Piala Afrika U23 menjaga harapan kami ke Paris 2024 tetap hidup dan kami yakin kami bisa melakukannya. Bagi pecinta olahraga, ikut serta dalam Olimpiade adalah suatu kebanggaan, lanjutnya. Diawara meminta anak asuhnya untuk tidak melakukan kesalahan sedikitpun saat jumpa timnas U23 Indonesia. Dirinya bakal mempersiapkan timnya sebaik mungkin saat jumpa timnas U23 Indonesia. Tidak ada kesempatan untuk bersantai atau memikirkan hal-hal secara berlebihan, ujar Diawara. Saya harus mengakui bahwa kami tidak dalam kondisi terbaik ketika kami merasa nyaman dalam pertandingan.
Di Olimpiade, Anda tidak bisa bersantai, dan lingkungan seperti itulah yang membuat kami unggul. Alasan federasi memanggil saya dan staf saya adalah karena kami bisa memberikan ketelitian pada tim ini. Kami akan segera mulai bekerja karena tenggat waktunya singkat. Kami hanya punya satu pertandingan, jadi itu menang atau gagal, ucap Diawara. Dokter Timnas U23 Indonesia berbagi cerita soal kunci kebugaran Garuda Muda di Piala Asia U23. Dr. Choi Ju yang memang menjadi tim medis Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Fisioterapis asal Korea Selatan ini memang diketahui telah bergabung dengan Timnas Indonesia sejak Januari 2024. Setelah bergabung dengan Timnas Indonesia, ia telah mendampingi skuad Garuda tampil di Piala Asia 2023 lalu. Tugasnya pun berlanjut ke Timnas U23 Indonesia yang berjuang di Piala Asia U23 2024. Ia mendampingi Timnas U23 Indonesia yang bisa melaju hingga ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Bahkan Dr. Choi Ju yang sebelumnya mengaku ingin kembali ke Korea Selatan pun gagal balik. Ia mengurungkan niat untuk kembali ke Korea Selatan karena Timnas U23 Indonesia lolos ke semifinal, sehingga ia mendampingi tim hingga akhir. Untuk itu, Dr. Choi menjadi orang penting yang menjaga kebugaran pemain Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Setelah mendampingi tim Merah Putih di ajang 2 tahunan ini, Dr. Choi pun mengungkapkan bagaimana ia bisa menjaga kondisi para pemain Timnas U23 Indonesia selama tampil di Piala Asia U23. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia menjalani pertandingan dari penyisihan grup hingga babak perebutan peringkat ketiga dalam waktu panjang. Bahkan dalam 6 hari Timnas U23 Indonesia menjalani 3 pertandingan dari perempat final hingga perebutan posisi ketiga. Tentu ini berbeda dengan pertandingan penyisihan grup yang juga tak memiliki banyak waktu istirahat. Pasalnya, dalam waktu 7 hari Timnas U23 Indonesia juga menjalani 3 pertandingan. Untuk itu, dalam waktu 13 hari setidaknya 6 pertandingan dilakoni tim Merah Putih. Dengan begitu, tentu saja menjaga kebugaran tim Merah Putih tak mudah dan ini menjadi tugas utama dari Dr. Choi. Ia pun membeberkan bagaimana ia bisa menjaga kondisi para pemain tetap bugar selama di ajang 2 tahunan ini. Jadi, saya setiap hari setelah bangun, hal pertama yang harus dilakukan terhadap pemain adalah sangat penting untuk menanyakan bagaimana kondisimu. Ujar Choi Ju yang sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram Timnas Indonesia, Jumat (3 Mei 2024). Itu pertanyaan pertama. Lalu bertanya bagaimana tidur kami tadi malam? Ucapnya. Jadi setiap pagi saya bertanya pada para pemain bagaimana tidur kamu? Nyenyak atau tidak, itu sangat penting buat mereka. Ia bahkan mengakui bahwa sebagai fisioterapis ia juga menanyakan kepada seluruh tim. Untuk itu, tidak hanya kondisi pemain saja, tetapi juga tim ofisial. Walaupun sebagai fisioterapis tentu yang utama ia memastikan kondisi para pemain Timnas U23 Indonesia. Termasuk kondisi pemain yang mengalami cedera. Dr. Choi mengaku bahwa ia akan selalu mengecek kondisi para pemain saat mengalami cedera juga. Buat tim secara keseluruhan juga. Lalu saya juga bertanya pada pemain yang cedera, kata Dr. Choi. Saya sudah cek kondisi mereka malam sebelumnya, tapi kondisi di pagi hari juga sangat penting, jelasnya. Menanyakan kondisi mereka sebelum latihan atau menanyakan apakah mereka bisa bermain, apakah kami siap bermain? Segalanya saya tanyakan pada mereka, itu adalah alasan pertama. Selain itu, karena menyayangi mereka juga, tuturnya. Hal ini terlihat jelas, bahkan saat menyapa para pemain setiap pagi, Dr. Choi pun langsung memanggil pemain juga saat ada yang kurang bugar. Ini terlihat saat ini meminta Hernando Ari untuk menemuinya setelah sarapan.
Tentu ini dilakukan untuk mengecek kondisi kiper andalan timnas U23 Indonesia tersebut. Nando, setelah sarapan datang ke ruang medis ya, tegas Choi Ju yang kepada Arnando Ari. Timnas U23 Indonesia memang telah berakhir berjuang di Piala Asia U23 dengan hanya finish di posisi keempat. Namun, Timnas U23 Indonesia akan kembali berjuang di laga playoff melawan wakil Afrika Guinea untuk memperebutkan satu tiket ke Olimpiade 2024 Paris.